awal film, terlihat seorang mahasiswi bernama Sutsumi sedang menyelidiki kisah tentang stasiun kereta api gaib bernama Kisaragi. Menurut mitos yang beredar, ketika seseorang berhenti di stasiun itu, dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Kemudian Sutsumi mengunjungi rumah seseorang yang mengaku pernah berhenti di stasiun Kisaragi, namun beruntung dia bisa pergi dari tempat gaib itu dalam keadaan selamat dan masih hidup sampai saat ini. Setelah sampai, seorang gadis bernama Rin mempersilahkan Sutsumi masuk ke dalam rumahnya. Saat berada di dalam, Sutsumi melihat banyak sekali koran berita orang hilang yang menempel di dinding sebuah ruangan. Tapi anehnya, si ibu pemilik rumah bernama Hayama segera menutup ruangan itu seakan-akan dia tidak mau Sutsumi melihatnya. Lalu Sutsumi meminta izin mewawancarai Hayama mengenai stasiun Kisaragi karena ternyata Hayama adalah orang yang mengaku pernah berhenti di stasiun gaib itu. Sutsumi menjelaskan dia seorang mahasiswi jurusan antropologi yang sedang menyelidiki kasus orang hilang ketika menaiki kereta api di malam hari, dan banyak orang percaya kejadian aneh tersebut berkaitan dengan mitos stasiun Kisaragi. Hayama menceritakan dulu dia berprofesi sebagai guru di sekolah menengah atas, namun setelah pulang mengajar, dia ketiduran di stasiun dan terpaksa harus menaiki kereta terakhir tepat jam 11 malam. Tapi anehnya, ketika Hayama masuk, dia tidak melihat ada orang lain menaiki kereta ini. Saat memasuki gerbong lain, dia melihat beberapa orang sedang tidur. Namun dia merasa heran karena tiba-tiba saja sudah pagi. Ketika kereta berhenti, Hayama dan penumpang lainnya turun dari kereta ini. Ternyata mereka sudah berada di stasiun bernama Kisaragi. Mereka semua pun kebingungan karena sama sekali belum pernah mendengar nama stasiun ini. Lalu seorang gadis SMA melihat sesuatu bergerak di belakang Hayama. Dan ternyata gadis bernama Miyazaki ini adalah salah satu murid di sekolah tempat Hayama mengajar. Namun mereka berdua belum saling kenal. Setelah menunggu beberapa jam, mereka semua tidak melihat satupun kereta atau alat transportasi lain melewati stasiun Kisaragi. Lalu Hayama mengajak Miyazaki mencari bantuan supaya mereka bisa segera pulang. Tapi anehnya, semua rumah di kota ini ternyata kosong. Ketika Hayama dan Miyazaki kembali ke stasiun, seorang pemuda bernama Sota terlihat sangat ketakutan saat terdengar suara Daisuke berteriak. Sota segera mengajak pacarnya pergi meninggalkan stasiun aneh ini. Takut sesuatu yang buruk akan terjadi, Hayama mengajak Miyazaki pergi mengikuti Sota, sedangkan bapak-bapak pegawai kantor bersikeras tetap ingin berada di stasiun Kisaragi karena dia yakin kereta yang sedang dia tunggu akan segera tiba. Setelah mereka semua berjalan cukup jauh, pacar Sota mendapat telepon dari Daisuke. Ketika dia mengangkatnya, betapa kagetnya mereka semua saat melihat wajah Sota berubah menjadi aneh. Mereka juga melihat si bapak pegawai kantor berteriak meminta tolong dan tiba-tiba tubuh dia hancur. Ketika terdengar suara gentuman aneh di jalur kereta bawah tanah, seorang kakek berteriak, "Jangan berjalan di atas rel karena sangat berbahaya." Dan tiba-tiba, betapa kagetnya mereka saat mengetahui si kakek ternyata bukan manusia. Ketika pacarnya hilang setelah tertangkap si kakek, Sota berniat mengorbankan Hayama dan Miyazaki karena sebenarnya dia tahu hanya satu orang yang bisa keluar dalam keadaan hidup, sedangkan yang lain akan terjebak selamanya di tempat menyeramkan ini.
Saat ingin menghabisi mereka berdua, beruntung Hayama berhasil menusuk kaki Sota dengan bolpen, walaupun tangannya juga sempat tertusuk pisau milik Sota. Lalu ketika memasuki terowongan Isakinu, Hayama merasa tidak kuat berjalan lagi karena luka tusukan di tangannya cukup parah dan menyuruh Miyazaki pergi terlebih dahulu. Setelah muridnya itu pergi, tiba-tiba Sota datang dan ingin menghabisinya, namun beruntung Miyazaki kembali menyelamatkan Hayama. Dan betapa kagetnya mereka berdua saat melihat Sota tertangkap makhluk menyeramkan. Melihat kejadian itu, mereka segera keluar dari terowongan ini. Setelah berhasil keluar dari terowongan Isakinu, mereka berharap sudah kembali ke dunia nyata. Lalu terlihat sebuah mobil berhenti. Saat si supir keluar, dia menyuruh Miyazaki dan Hayama segera masuk karena tempat ini sangat jauh dari rumah sakit. Ketika mereka berdua berada di dalam, ternyata Pak supir bukan manusia. Saat mobil berhenti, mereka segera keluar dan lari ngabret ke arah hutan. Saat berada di hutan, Hayama menemukan kuil tempat gentuman aneh itu berasal dan melihat pintu cahaya. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya mereka berdua ketika melihat semua orang yang sudah menjadi korban bermunculan dengan wujud menyeramkan. Mengira pintu tersebut satu-satunya jalan menuju ke dunia manusia, Hayama menghadang orang-orang aneh ini dan menyuruh Miyazaki masuk terlebih dahulu ke pintu cahaya itu. Namun saat Miyazaki masuk, ternyata yang kembali ke dunia manusia bukan Miyazaki, melainkan Hayama. Sedangkan Miyazaki dan yang lain terjebak selamanya di stasiun Kisaragi. Setelah mendengar pengalaman menyeramkan itu, Tsutsumi meminta Hayama menjelaskan apa saja yang dilakukan sebelum dia terjebak di stasiun Kisaragi 7 tahun yang lalu. Hayama mengatakan waktu itu dia kembali ke stasiun sebelumnya karena salah naik kereta dan harus menunggu kereta terakhir yang diperkirakan akan tiba jam 11:40 malam. Setelah menuliskan semua pengalaman Hayama di bukunya, Tsutsumi berterima kasih dan pamit pulang. Namun ternyata dia berniat meniru semua kegiatan Hayama 7 tahun yang lalu supaya bisa masuk ke stasiun Kisaragi. Kemudian Tsutsumi meniru kegiatan Hayama sebelum terjebak di stasiun Kisaragi. Ketika menaiki kereta terakhir, betapa kagetnya dia saat mengalami kejadian aneh sama persis seperti yang dialami oleh Hayama 7 tahun lalu. Ketika kereta memasuki terowongan, Tsutsumi merasa heran karena tiba-tiba saja sudah pagi, lalu dia melihat 3 remaja, 1 pegawai kantor, dan seorang mahasiswi sedang tidur di dalam kereta ini. Lalu saat kereta berhenti, mereka semua bangun dan ketika keluar, betapa kagetnya Tsutsumi karena ternyata sekarang dia berada di stasiun Kisaragi. Saat mendengar pembicaraan orang-orang di sini, Tsutsumi sadar dialog mereka sama persis seperti yang diceritakan oleh Hayama. Namun sepertinya semua ingatan mereka dihapus sehingga tidak bisa keluar dari tempat menyeramkan ini. Ketika ditanya tentang Hayama, Miyazaki hanya ingat dia baru saja pulang sekolah dan ketiduran saat naik kereta. Tsutsumi juga melihat pertengkaran 3 remaja sama persis seperti yang diceritakan oleh Hayama. Namun ketika Tsutsumi melarang mereka pergi dari stasiun, dia malah didorong dan saat Tsutsumi berhasil mengejar ketiga remaja itu, dia segera mengambil pisau Sota dan mengancam mereka semua supaya kembali ke stasiun. Tapi betapa kagetnya mereka saat melihat Sota berubah menjadi sosok menyeramkan. Setelah itu Tsutsumi mengajak Miyazaki dan yang lain segera pergi karena sangat berbahaya.